Halo semua, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam materi Etika Penelitian. Materi kali ini kita ambil dari buku Introduction to Research Method in Psychology, edisi yang ketiga dari Howitt and Kramer. Selamat belajar! Jadi, etika dalam penelitian menurut EPA terdapat 5 prinsip umum. Yang pertama adalah beneficence and non-maleficence. Yang dimaksud di sini adalah ilmuwan psikologi dan psikolog mencari manfaat dan menghindari membahayakan individu yang terlibat secara profesional. Hal ini termasuk juga binatang yang digunakan dalam penelitian. Ilmuwan psikologi harus sadar dan waspada akan faktor yang bisa membahayakan individu lain. Faktor-faktor yang dimaksud sangatlah banyak, termasuknya faktor finansial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk prinsip kedua, yaitu fidelity and responsibility. Ilmuwan psikologi senantiasa berhubungan dengan kepercayaan dalam aktivitas profesionalnya. Oleh karena itu, mereka diharuskan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan, harus memenuhi standar profesionalisme, dan menjelaskan peran mereka dalam semua aspek aktivitas profesional. Lalu kita masuk prinsip yang ketiga, yaitu integrity, accuracy, honesty, and truthfulness, di mana ilmuwan psikologi diharapkan untuk menanamkan integritas dalam setiap aspek kerja profesional mereka. Kemudian yang prinsip keempat adalah justice, equality of access to the benefits of psychology. Ini berarti praktek ilmuwan psikologi dan psikolog dijalankan dengan pengambilan keputusan yang sangat cermat dan memperlakukan semua orang dengan adil dan sama. Ilmuwan psikologi dan psikolog harus menyadari akan kemungkinan mereka memiliki bias. Ilmuwan tidak terlibat dalam praktek yang tidak adil dan harus sadar akan kemampuan ketidakadilan termanifestasi dalam diri mereka sendiri. Prinsip yang terakhir adalah respect for people's right and dignity. Menurut EPA, individu memiliki hak privasi, kerahasiaan, dan self-determination. Konsekuensinya, ilmuwan psikologi dan psikolog harus sadar akan kerentanan yang dimiliki beberapa individu yang bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini juga mengharuskan ilmuwan psikologi dan psikolog untuk sadar dan menghargai keberagaman budaya, individu, dan peran. Usia, budaya, disabilitas, etnis, gender, identitas gender, bahasa, asal negara, ras, agama, orientasi seksual, dan status ekonomi sosial adalah bentuk dari keberagaman yang dimaksud. Ilmuwan psikologi dan psikolog harus menghindari dan menghilangkan bias-bias yang berkaitan dengan keberagaman ini dengan tetap waspada dan kritis terhadap mereka yang tidak memenuhi standar pandangan masyarakat pada umumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas daftar etika penelitian yang dimulai sesuai dengan tahapan perencanaan penelitian hingga publikasi. Untuk poin yang pertama adalah persetujuan kelembagaan. Banyak penelitian dilakukan dalam organisasi seperti kepolisian, penjara, sekolah, dan pelayanan kesehatan. Kebanyakan tidak semua membutuhkan persetujuan resmi sebelum penelitian dilakukan di dalam organisasi tersebut. Biasanya organisasi yang bersangkutan akan meminta proposal yang berisi bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Poin yang kedua adalah persetujuan untuk terlibat dalam penelitian. Prinsip umum dari informed consent diaplikasikan secara luas termasuk asesmen, konseling, dan terapi, begitu juga penelitian. Individu mempunyai hak untuk mengetahui apa yang akan mereka setujui sebelum menyetujuinya. Hanya ini cara yang memungkinkan mereka untuk memilih tidak berpartisipasi. Calon partisipan penelitian harus dijelaskan mengenai dasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan bahasa yang mereka pahami. Beberapa poin yang harus disebutkan dalam lembar persetujuan partisipasi penelitian adalah: pertama, tujuan, prosedur, dan perkiraan durasi penelitian akan dilakukan. Yang kedua, partisipan harus sadar bahwa mereka dapat dengan bebas menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian dan juga bisa mundur kapan saja dalam tahapan penelitian. Peneliti biasanya menganggap kebebasan untuk mundur
dari penelitian juga termasuk menarik kembali semua data dari partisipan yang bersangkutan. Sebagai contoh, lembar skala partisipan dikembalikan kepada partisipan yang bersangkutan untuk dimusnahkan sesuai dengan keinginan partisipan. Yang ketiga, partisipan juga harus sadar akan kemungkinan output atau konsekuensi dari menolak berpartisipasi dalam penelitian atau mundur. Kebanyakan tidak ada konsekuensi, tapi hal ini tidak selalu demikian. Contohnya, beberapa organisasi ada yang mewajibkan karyawan atau kliennya untuk ikut serta dalam penelitian sebagai bagian dari persetujuan kontrak. Peneliti bisa saja tidak bertanggung jawab atas kontrak aslinya, namun harus menyadari ada sedikit tekanan dalam partisipasi penelitian tersebut. Poin selanjutnya, partisipan harus diberitahukan mengenai aspek penelitian yang mungkin saja mempengaruhi keputusan untuk berpartisipasi. Hal ini termasuk ketidaknyamanan, resiko, dan output yang buruk. Misalnya saja, beberapa aspek dalam penelitian menyinggung partisipan. Misalnya, penelitian mengenai pornografi yang menampilkan gambar porno bisa saja menyinggung moral beberapa partisipan. Hal ini harus disampaikan terlebih dahulu kepada calon partisipan. Kemudian, poin yang selanjutnya, yaitu hal yang sama, partisipan juga diinformasikan mengenai keuntungan atau manfaat dari keterlibatannya dalam penelitian. Hal ini termasuk keuntungan penelitian akademis, manfaat untuk komunitas, dan juga manfaat individual. Cara ini memberikan partisipan gambaran besar mengenai tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitiannya. Selanjutnya, partisipan harus diberitahukan mengenai sejauh mana batasan kerahasiaan informasi yang akan diberikan selama penelitian. Normalnya, peneliti memastikan data yang dikumpulkan bersifat anonim. Kemudian, partisipan diinformasikan jika terdapat insentif yang diberikan sebagai imbalan telah berpartisipasi. Beberapa partisipan mungkin saja setuju untuk terlibat dalam bentuk tindakan kebaikan atau karena mereka yakin penelitian tersebut penting. Jika mereka tidak tahu adanya imbalan, mereka bisa saja merasa niat baik mereka bisa dianggap tulus saat imbalannya diberikan. Yang terakhir, partisipan harus diberikan kontak orang yang bisa mereka hubungi untuk informasi lebih detail mengenai penelitian dan hak partisipan penelitian. Kontak person memungkinkan partisipan untuk bertanya lebih banyak dan memiliki klarifikasi. Oke, itu tadi poin-poin yang harus disebutkan dalam lembar persetujuan penelitian. Yang selanjutnya kita akan kembali membahas tentang etika penelitian. Yang ketiga, yaitu ketika penelitian melibatkan individu dalam posisi yang kurang kuat atau bawahan dari peneliti. Ilmuwan psikologi dan psikolog biasanya berada di posisi memiliki kuasa terhadap individu lain. Seorang profesor di universitas memiliki kuasa atas mahasiswanya. Klien bergantung pada psikolognya untuk melakukan terapi. Anggota junior tim penelitian bergantung pada anggota senior dan merupakan bawahan dari anggota senior. Hal ini bisa menyebabkan partisipasi dalam penelitian bersifat terpaksa dan adanya konsekuensi jika menolak berpartisipasi. Setiap ilmuwan psikologi yang berada dalam posisi yang mempunyai kuasa mempunyai etika tugas untuk melindungi individu yang rentan dari konsekuensi-konsekuensi tersebut. Etika yang keempat adalah ajakan untuk berpartisipasi. Imbalan finansial atau imbalan dalam bentuk lainnya sebagai bentuk ajakan untuk berpartisipasi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ilmuwan psikologi dan psikolog seharusnya tidak menawarkan uang dalam jumlah besar yang tidak masuk akal atau bentuk lainnya kepada calon partisipan. Dalam berbagai situasi, imbalan tersebut bisa menjadi pemaksaan. Jumlah imbalan yang dapat diterima tidak ditetapkan dalam etika. Salah satu pendekatan yang masuk akal mungkin adalah membatasi imbalan yang ditawarkan setara dengan pengeluaran partisipan, misalnya uang makan atau sebagainya. Yang kedua, terkadang pelayanan profesional ditawarkan sebagai imbalan berpartisipan dalam penelitian, seperti konseling. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari pemberian konseling, termasuk resiko, feedback di masa mendatang, dan batasan layanan konseling yang diberikan. Nah, demikian teman-teman materi kita di minggu ini. Semoga dapat dipahami ya.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan berkati.